Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 12 November 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan terduga pemilik 272 kg narkotika jenis ganja yang berasal dari Aceh. Polri berkomitmen dalam memberantas judi daring yang menimbulkan masalah sosial masyarakat dan terus bergerak dengan berbagai cara dalam menindak praktik judi daring. Melalui program inovasi Duduk Baca Rita Laut, Dirpol Airut Polda Maluku Utara menggelar diskusi dengan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan nelayan di pesisir pantai. Kita ke informasi pertama pemirsa, selama 5 hari pelaksanaan operasi Pekat 2 Tinombala 2024, Polres Morowali Utara berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana narkoba dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Wakapolres Morowali Utara Kompol Suryadi mengatakan selain mengamankan 3 orang terduga pelaku berinisial R berusia 24 tahun, seorang wira swasta dan seorang mahasiswa berinisial A berusia 20 tahun, serta pria berinisial R alias A berusia 21 tahun. Selain terduga pelaku, sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 1,41 gram, 0,80 gram dan 0,25 gram dari 3 lokasi yang berbeda turut diamankan. SK-nya lelaki berinisial MRZ dengan 24 tahun, kerjaan swasta, alamatnya Desa Bunta, Kecamatan Petase Timur, Kabupaten Morowali Utara. Mengambil BB sabu yang berasal dari Kota Palu untuk dipakai dijual. Jumlah BB ada 4 bungkus ini, ada BB-nya. Kemudian dalam ceting bening yang berisikan sabu dengan bruto berat 0,80 gram. Mengambil BB sabu yang berasal dari Bunta untuk dijual dan dipakai dengan jumlah BB-nya 1 bungkus plastik cetik bening dengan sabu berat 0,25 gram. Kemudian pasal yang disangkakan pasal 112. Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau pasal 114. Sementara itu, Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan terduga pemilik 272 kg narkotika jenis ganja yang berasal dari Aceh pada Minggu malam. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penangkapan bermula dari tim khusus Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi adanya kendaraan yang narkoba jenis ganja dari Aceh menuju Medan.
Dan berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian menemukan 11 goni yang berisikan ganja sebanyak 272 kg yang dibawa oleh dua orang terduga berinisial I berusia 37 tahun dan DA berusia 30 tahun. Warga Kabupaten Aceh Tenggara berhasil diamankan pada Minggu malam dan hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Penajam Pasir Utara menggelar press release dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di ruang catur prasetya Polres PPU, dalam pengungkapan kasus ini petugas berhasil mengamankan seorang pelaku. Kapolres PPU AKBP Supriyanto melalui Kasat Reskrim AKP Dian Kusnawan mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pria berinisial AM 60 tahun warga Kabupaten Pasir atas dugaan tindak pidana perdagangan orang lantaran memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat di daerah Pantai Sipakario yang mendapati kafe yang juga tempat karaoke dan menjual minuman keras, serta menyediakan pemandu lagu di bawah umur. Dari hasil penyelidikan diketahui korban masih berumur 15 tahun, bekerja sebagai LC dan menemani pengunjung kafe sambil mengonsumsi minuman keras. Atas kejadian tersebut, KS yang masih di bawah umur diamankan ke Polres PPU untuk diberikan perlindungan, sementara para karyawan kafe turut serta dimintai keterangan. Adapun barang bukti diamankan diantaranya 1 lembar nota pembayaran kafe, uang tunai sebesar Rp200.000, Rp680.000. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO atau Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta ancaman pidana paling lama 10 tahun. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar jam 03.00 WITA subuh. TKP di Cafe 99 yang beralamatkan di Pantai Sipakario, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di lokasi yang sudah kita sebutkan di atas, kita temukan adanya salah satu pemandu lagu yang ternyata itu masih di bawah umur, masih berumur 15 tahun yang menjadi pemandu lagu. Kita lakukan transaksi untuk kegiatan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang saya sebutkan tadi yang sudah kita berhasil amankan, dan kegiatan tersebut berjalan sehingga kita lakukan upaya paksa berupa penindakan di lokasi dengan kita mengamankan yang diduga pelaku inisial saudara AM. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo yang dialami oleh 2 orang korban perempuan di bawah umur. Di Treskrimum Polda Jateng juga telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus yang terdiri dari 2 laporan polisi tersebut. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo, Jawa Tengah yang dialami oleh 2 orang korban perempuan di bawah umur. Di Treskrimum Polda Jawa Tengah juga telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus yang terdiri dari 2 laporan polisi tersebut. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah yang turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairul Fauzi menyampaikan 3 tersangka yang ditangkap meliputi 3 laki-laki berinisial AIS 19 tahun yang ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas korban DSA 15 tahun dan PAP 15 tahun serta FMR 14 tahun atas korban KSH 17 tahun. Kasus pertama yang menimpa korban DSA dilakukan oleh AIS dengan modus memperdaya korban. Korban diketahui dilecehkan selama pertengahan tahun 2002 hingga Juni 2023. Sedangkan kasus kedua yang menimpa korban KSH
dengan tersangka PAP dan FMR dilakukan pada 16 Januari 2024. Polda Jawa Tengah tentunya akan melakukan penanganan secara maksimal, memperhatikan dengan hak-hak terbaik untuk anak yang berkonflik hukum dalam peradilan pidana. Dan kedua, Polda Jawa Tengah akan melakukan proses pendidikan anak berkonflik dengan hukum, baik itu di Polres dan di Polda secara tepat dan cepat. Demikian juga Polda Jawa Tengah dengan Polres Purworejo tentunya menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang sudah spesifik mengatur peradilan pidana anak. Yang keempat, Polda Jawa Tengah melibatkan stakeholder, instansi, dan hari ini Bu Menteri dari Jakarta hadir, terima kasih, tentunya dalam rangka atensi kaitannya dengan penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum. Polda Jawa juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, termasuk juga mungkin Pak Guru, Bu Guru, tokoh agama, agar betul-betul memperhatikan pergaulan putra-putrinya di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Para pelaku dijerat dengan beberapa pasal, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengatakan dirinya akan mengawal kasus ini. Pihaknya juga akan terjun langsung ke Purworejo untuk menemui korban. Ia mengimbau kepada masyarakat bila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak agar tidak ragu untuk melapor. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, meluruskan berita yang berkembang di media, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mempersilahkan Jaksa Agung untuk menindak personil kepolisian apabila ada yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi timah yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen pada Senin siang. Kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan. Jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing, itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini. Sebagai wujud keseriusan Polri dalam memberantas judi daring yang menimbulkan masalah sosial masyarakat, Polri terus bergerak dengan berbagai cara dalam menindak praktik judi daring hingga bekerja sama dengan PPATK. Beberapa waktu belakangan Polri gencar dalam mengungkap dan menindak praktik-praktik judi daring yang berkeliaran di dunia maya. Hal ini dilakukan Polri dalam rangka mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, salah satunya dalam memberantas praktik judi daring yang telah banyak menjerat masyarakat. Polri menyatakan tidak ada toleransi bagi para pelaku praktik judi daring. Setidaknya beberapa kasus telah diungkap oleh Polri melalui Barreskrim Polri. Selain itu memeriksa beberapa orang yang diduga melakukan promosi judi daring hingga mengejar pelaku yang punya peran menjadi penghubung dengan bandar judi daring. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 dengan anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa Polri akan terus bergerak untuk memberantas judi daring mulai dari akar hingga ke atas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk siap mundur jika terbukti ada yang terlibat atau melindungi praktik judi daring. Saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK
untuk meminta data karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Komitmen Polri dalam memberantas praktik judi daring ini bukan hanya sekedar menjalankan asta-cita Presiden Republik Indonesia, akan tetapi sebagai bentuk nyata Polri dalam menyelamatkan masyarakat bangsa Indonesia dari bahaya judi daring. Dari Jakarta, Faris Hasni, William Manda, Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Polres Penajem Pasir Utara menggelar upacara bendera yang berlangsung di lapangan apel Polres Penajem Pasir Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.